Selamat datang di channel saya Sederhana Luar Biasa. Di sini saya mau bikin roti tawar isi. Rotinya tuh 3 macam tawar isi. Dari isi daging keju, isi daging keju 1, yang 2 isi coklat kacang, yang 3 isi keju sama coklatnya pakai coklat filling, yang coklat kacang pakai choco chip sama sama kacang morin. Ya saya sebutin mereknya ya, kacang morin itu. Kacang yang sudah kacang tanah yang sudah digiling, nggak halus, dia agak kasar gitu. Ya kita roll dulu ini, habis itu kita balik. Ya, di sini saya pakai mode slow motion ya, caranya tuh yang bawah biar lengket sambungannya, ditekan yang keras tuh ya. Itu yang kurang benar, saya benerin lagi, ditekan yang keras. Nah di situ. Jadi ntar waktu sambungannya dia nggak lepas atau nggak gimana ya, biar bagus lah sambungannya, biar lengket bener lah. Nah ini si daging sama kejunya pakai keju cheddar. Dagingnya saya pakai daging asap ya, jangan lupa pakai daging asap. Nah, pakai daging asap sama parutan keju cheddar. Untuk teman-temanku yang ingin mencoba tawar ini mudah, asalkan caranya benar tuh mudah. Biasanya di kendalanya tuh di roti yang tipe kayak gini tuh pecah ya, waktu dibakar tuh ngembang pecah. Nah intinya adonannya jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek juga. Kalau lembek resikonya susah nebel, susah bentuknya lah. Tapi kalau keras susah, itu pecah, rata-rata pecah. Matengnya tuh agak keras. Kalau dia terlalu keras adonannya, matengnya juga agak keras, kadar airnya kan kurang. Nah itu kita pakai parutan yang besar itu. Di sini parutan keju ada 2 mode, 2 tipe, yang besar sama yang kecil. Boleh pakai yang kecil, suka-suka lah. Di sini standarnya pakai parutan besar untuk isian ini, biar isinya tuh agak terasa gitu ya. Yaitu kita gulungnya seperti itu. Gulungnya nekennya harus rata ya, biar enggak gimana ya, enggak yang tengah biar enggak terlalu besar dan yang pinggir enggak terlalu kecil. Jadi digulungnya harus rata seperti itu. Nah itu kan rata, jadi roti itu enggak, tengah tuh enggak terlalu menonjol besar gitu, enggak. Biasanya kalau tengah agak menonjol besar dia kurang bagus juga lah. Nah itu saya kasih mode slow motion tuh biar detail lah, ngelihatnya biar enak tuh. Gulungannya tuh rata itu. Yang terakhir tadi itu kunciannya biar rapat, biar enggak kebuka, saya tekan lagi. Nah itu ya. Untuk tawar ini biasanya tuh gimana ya, resiko untuk fatal kerusakan tuh agak tinggi. Soalnya kalau waktu open tuh, kalau suhunya salah atasnya gosong, bawahnya mentah.
pinggir-pinggirnya tuh mentah. Kita di sini pakai suhu tinggi, suhunya tuh 230 untuk bawah, yang atas tuh 150. Itu pun kalau di setting 150, waktu kita masukkan sudah, maksudnya setengah matang ke atas, itu suhunya naik sendiri, bisa sampai 180 sampai 190. Kalau udah sampai 200 ya agak gimana ya, resiko gosong tuh tinggi sekali, maksudnya resiko gosong sangat besar lah kalau suhu atas sampai 200. Biasanya kita buka sedikit ovennya. Nah, ini untuk timernya itu, timer awal itu 35 menit, suhu bawah 220 lah, 230, lalu tinggi ntar malah tambah kosong. Habis itu kita putar, kasih suhu masih tetap atas 150, bawah 220. Kita putar, kasih 10 menit, habis itu udah angkat, selesai, matang. Tapi yaitu kalau kita nggak benar-benar perhatiin suhu atas, itu resiko gosong sangat tinggi sekali, maksudnya sangat mudah gosong lah intinya kalau nggak kita perhatiin. Yang ini yang isi coklat keju ya, kita coklatnya pakai coklat filling sama keju cheddar. Yang ini rotinya 2 lapis, yang satu lapis putih, yang satunya ntar roti lapis coklat. Nah ngisinya tuh juga 2 kali ya, full rasanya tuh mantap lah intinya. Nah itu kita pakai coklat filling. Kita pakai coklat filling, habis itu ntar kita kasih coklat cheddar ya. Nah, untuk adonan coklat ini kita pakai bubuk coklat, yang adonan coklat tawar coklatnya ntar ada kok, lihat aja. Kita pakai bubuk coklat ya ntar, tapi jangan, kalau pakai bubuk coklat jangan terlalu banyak bubuknya, bisa itu malah pahit, soalnya tawar kan identiknya nggak terlalu manis ya, maksudnya tuh pakai gula, tapi kan nggak sebanyak roti manis gitu. Nah itu adonan tawar coklatnya itu. Ini waktu ngaduknya jadi satu, habis itu dibagi 2. Intinya kalau ini tuh ya dibagi 2, habis itu dikasih bubuk coklat yang satunya enggak. Nah itu bubuk coklat yang terserah mau merek pakai apa, nyesuaiin kosnya masing-masing. Soalnya ini kalau kosnya tinggi, kita kan jualnya juga susah, nyesuaiin aja untuk masalah coklat, bubuk coklatnya. Kalau mau kosnya rendah pakai pewarna juga nggak apa-apa, maksudnya ya kayak pewarna black forest atau pewarna coklat apalah gitu, yang pokoknya ingin kosnya rendah ya pakai itu. Tapi kalau masalah rasa ya beda juga, tetap strongan yang pakai bubuk coklat, rasanya tuh benar-benar keluar lah coklatnya tuh. Nah itu yang kita lapisan yang kedua, lapisan coklat juga sama keju. Coklatnya jangan lupa pakai coklat filling, itu pakai coklat filling yang sudah dikasih plastik contong ya, biar enak isinya. Nah, itu kita parut pakai parutan yang besar juga. Untuk masalah roti tawar ini tuh sebenarnya, nah itu gulungnya ya, bentar. Sebenarnya tuh nggak terlalu ribet lah.
Nah ini untuk loyangnya saya kemarin ya juga agak lupa ngasih ukurannya ya, saya juga lupa juga, tapi ini kita pakai merek Saneng loyangnya tuh, tapi yang tipe berapa lupa saya. Saneng tuh semua loyang, semua produk Saneng tuh ada tipenya masing-masing, ada kodenya masing-masing. Ntar kalau ada waktu ada yang nanya di komenan, pasti saya jawab masalah loyang, masalah apa tipenya ini, pasti saya jawab Saneng tipe berapa, ini tipe berapa, ntar saya jawab. Tapi ya itu nunggu waktu masuk kerja ngelihat tipenya dulu, ada kodenya biasanya. Setiap Saneng tuh, setiap produk Saneng terus setiap itemnya itu ada kodenya sendiri-sendiri. Banyak Saneng tuh menyediakan alat-alat untuk roti, semua ada itu. Tapi itu setiap model setiap alat itu ada kodenya sendiri-sendiri. Contohnya di loyang tawar ini ntar ada kodenya sendiri, terus loyang yang teflon yang besar untuk roti manis ada kodenya sendiri, untuk tawar balok ada kodenya sendiri, untuk rolan pizza yang buat ngelubangin itu ada kodenya sendiri. Saneng pakai semua pakai kodenya sendiri-sendiri lah, tapi tetap Saneng, tapi ntar kodenya angka berapa gitu di bawahnya tuh. Kayak polesan roti itu ada semua kodenya tuh, tapi saya nggak hafal deh, terlalu banyak kerja. Nah ini yang coklat kacang itu adonan coklatnya di luar, bedanya tuh di situ, di luar. Habis itu ya kita kacang sama choco chipnya biasanya sudah dijadiin satu. Kalau belum dijadiin satu, kalau belum diaduk jadiin satu, kita kasihnya tuh pertama coklat, habis itu kedua kacang. Kalau nggak gitu ya balikannya lah, sama aja lah. Oh ini belum dijadiin satu, jadi ngasihnya sendiri-sendiri. Coklat dulu, coklat choco chip itu ya, habis itu baru kacangnya. Ntar habis ini ditumpuk lagi dengan adonan putih, jadi 2 tumpuk, isiannya tuh juga 2, jadi ya rasanya ya lebih mantap lah, soalnya kita pakai 2, isiannya 2 kali, jadi isiannya agak full banyaknya. Untuk adonan biar elastis tuh, biar mudah di rollnya tuh diistirahatkan kayak. Jangan lupa waktu dibuletin, habis dibuletin diistirahatkan kurang lebih 15 menit atau 10 menit baru di roll ya. Kalau ngerol kok nggak jadi rusak, maksudnya tuh waktu ngerol kok sudah gagal, dibuletin lagi aja. Nah itu waktu itu diistirahatkan lagi ya, jangan langsung di roll, diistirahatkan lagi. Kita ambil yang adonan yang sudah diistirahatkan, yang lainnya habis itu di roll. Dan yang diistirahatkan tadi yang rusak atau yang gak jadi tadi harus nunggu 10-an menit atau 15 menit baru di roll lagi. Soalnya kalau nggak gitu adonan biasanya pecah, pasti pecah lah kalau nggak tahu triknya. Kita kalau ngerol yang adonan intinya tuh belum diistirahatkan tuh triknya ada sendiri. Kita harus pelan-pelan, intinya tuh kita ngikutin adonan, nggak bisa kalau kita nggak ngikutin adonan, kita ngikutin adonan, jangan adonan suruh ngikutin kita, nggak bisa. Kalau sudah seperti itu udah diistirahatkan, adonan bisa ngikutin kita, apa yang kita maksudnya mau tuh bisa. Soalnya ngerol agak kencang, agak panjang tuh udah bisa. Tapi kalau adonan baru itu ya itu kita harus ngikutin adonan, kalau nggak gitu dia malah pecah, putus. Kalau nggak putus dia
nggak bisa halus, kasar lah, adonan itu kasar. Nah itu udah diisi ya tadi ya. Gulungnya jangan lupa ya, tengah agak ditekan soalnya isinya kan rata-rata di tengah. Jadi waktu gulung tengah itu agak ditekan biar rata sama pinggir-pinggirnya. Jadi sebelah pinggir tuh bener-bener rata gitu sama yang tengah. Nah itu ya, sisa-sisanya yang jatuh-jatuh dimasukkan ke roti biar enggak mubazir ya. Mudah kok sebenarnya kalau sudah tahu triknya. Yang belum tahu sifat-sifat adonan roti itu yang susah, soalnya adonan roti, setiap adonan itu ada sifatnya sendiri-sendiri. Contohnya adonan manis sifatnya tuh sendiri lagi, adonan tawar sifatnya sendiri lagi, istirahatnya berapa menit gitu. Kalau dia istirahatnya terlalu lama juga nggak bagus juga, kalau terlalu cepat juga nggak bagus juga. Jadi waktu istirahatnya setiap adonan tuh sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Diingat tuh catatan buat yang pemula-pemula, untuk bikin roti manis, bikin roti tawar, bikin adonan pizza, itu istirahatnya adonan itu enggak sama catatan itu ya. Setiap adonan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi untuk masalah karakternya ya nyesuaiin juga. Maksudnya kalau roti manis ya kita harus pakai metode roti manis, jangan pakai metode roti tawar atau metode pakai roti adonan donat, adonan apa gitu ya. Tapi ya metodenya harus roti tawar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.